Oke, yang pertama, mari kita bahas tentang apa itu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Microcontroller berbeda dengan mikroprosesor. Untuk mengetahui perbedaannya, coba kita perhatikan gambar berikut. Mikroprosesor merupakan sebuah chip CPU yang terdiri dari ALU, kontrol unit, dan register. Jadi, mikroprosesor adalah satu chip tunggal yang di dalamnya terdapat ALU, kontrol unit, dan register. Sedangkan microcontroller adalah sebuah chip yang terdiri dari CPU atau mikroprosesor, I/O ports, counter, timer, ROM, RAM, clock, dan piranti lainnya. Jadi perbedaannya adalah jika pada mikroprosesor dalam satu chip hanya terdapat ALU, control unit, dan register, akan tetapi dalam microcontroller dalam satu chip sudah terdapat CPU, I/O port, counter, timer, memori, clock, dan piranti lainnya. Oleh karena itu, microcontroller dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem mikroprosesor dalam satu chip tunggal. Microcontroller dapat digunakan sebagai alat pengendali dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya adalah sebagai pengendali robot, sebagai sistem pengendali alat absensi menggunakan sidik jari, sebagai jam digital, sebagai pengontrol jam digital tepatnya, dan sebagai pengontrol alat cuci tangan otomatis ataupun sebagai pengendali alat-alat otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan arsitekturnya, microcontroller dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah microcontroller CISC atau Complex Instruction Set Computer. Microcontroller CISC merupakan microcontroller yang memiliki jumlah instruksi kompleks dan lengkap. Contohnya adalah microcontroller Intel 80C51 dan microcontroller Motorola 68HC11. Yang kedua adalah jenis microcontroller RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Microcontroller RISC merupakan jenis microcontroller yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit, tetapi memiliki banyak register. Prinsipnya sama seperti mikroprosesor RISC, yaitu sedikit instruksi, banyak register. Contoh dari microcontroller RISC adalah microcontroller dari keluarga Atmel AVR dan microcontroller dari keluarga Microchip PIC. Berikutnya adalah arsitektur microcontroller. Microcontroller terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung melalui internal bus, baik itu address bus, control bus, ataupun data bus. Arsitektur microcontroller secara umum dapat digambarkan dengan blok diagram seperti berikut. Jadi, di dalam microcontroller terdapat bagian-bagian seperti CPU, osilator, interrupt control, memori, bus control, I/O port, bus control atau bus data, rangkaian timer yang dihubungkan melalui internal bus, baik itu berupa address bus, control bus, ataupun data bus. Untuk lebih jelasnya, mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah bagian CPU. CPU merupakan otak dari microcontroller yang berfungsi mengkoordinasikan seluruh operasi komputasi, melakukan operasi aritmetika, melakukan operasi logika, dan mengendalikan kerja sistem secara keseluruhan. Bagian yang kedua adalah bagian memori. Memori di dalam microcontroller dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah memori ROM atau disebut flash, dan yang kedua adalah memori RAM atau random access memory. Bagian yang ketiga adalah bagian I/O port. I/O dalam microcontroller terdiri dari dua. Yang pertama adalah I/O port serial
dan yang kedua adalah I/O port paralel. I/O port di dalam microcontroller berfungsi sebagai penghubung antara CPU di dalam microcontroller dengan alat-alat input ataupun output yang berada di luar microcontroller. Bagian yang keempat adalah bagian komponen pendukung. Komponen pendukung pada microcontroller terdiri dari rangkaian clock circuit, rangkaian timer circuit, dan rangkaian interrupt circuit. Oke, berikutnya adalah penjelasan tentang blok diagram microcontroller. Sebuah microcontroller jika digambarkan menjadi sebuah blok diagram, maka terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian CPU. CPU di dalam blok diagram microcontroller terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu bagian yang berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Contoh dari proses aritmetika adalah proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Sedangkan contoh dari proses logika adalah proses AND, proses OR, maupun proses NOT. Bagian yang kedua dari CPU adalah bagian CU atau Control Unit, yaitu bagian yang berfungsi mengambil, mengkodekan, dan melaksanakan urutan instruksi dari program yang tersimpan di dalam memori microcontroller. Bagian yang ketiga dari CPU adalah bagian RU atau Register Unit, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau variabel bilangan bulat 8 bit dan 16 bit. Pada umumnya, register di dalam microcontroller berjumlah banyak, dan masing-masing ada yang memiliki fungsi khusus, serta ada yang memiliki fungsi umum. Bagian yang berikutnya dari blok diagram microcontroller adalah bagian akumulator register. Akumulator merupakan register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data operan umum. Bagian yang ketiga adalah bagian timer atau counter, yaitu register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data perhitungan clock atau pulsa. Bagian yang keempat adalah bagian program counter, yaitu bagian register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan pencacah atau penghitung eksekusi program microcontroller. Bagian yang kelima adalah bagian internal ROM atau memori ROM. Memori ROM di dalam blok diagram microcontroller digunakan untuk menyimpan program utama. Hal ini karena sifat dari memori ROM adalah non-volatile, yang artinya program ataupun data yang tersimpan di dalam memori ROM tidak akan hilang meskipun catu daya yang diberikan kepada microcontroller dihilangkan atau dimatikan. Bagian yang keenam adalah bagian internal RAM atau memori RAM. Memori RAM di dalam blok diagram microcontroller digunakan untuk menyimpan data dan hasil pemrosesan sementara yang dibuat dan digunakan selama microcontroller bekerja. Jadi, seandainya microcontroller sedang mengeksekusi sebuah program, maka data ataupun hasil pemrosesan untuk sementara akan disimpan di dalam memori RAM. Bagian yang ketujuh adalah bagian stack pointer, yaitu bagian dari memori RAM yang memiliki metode penyimpanan dan pengambilan data yang khusus. Bagian yang kedelapan dalam blok diagram microcontroller adalah bagian I/O port. I/O port digunakan microcontroller untuk mengakses peralatan di luar dirinya, memasukkan dan mengeluarkan data. I/O port dibedakan menjadi dua, yaitu I/O port paralel dan I/O port serial. Bagian yang kesembilan adalah interrupt circuit, yaitu rangkaian yang mengendalikan sinyal-sinyal interupsi baik internal maupun eksternal.
Dengan adanya interrupt circuit ini, maka akan mengakibatkan program utama yang sedang dieksekusi di dalam microcontroller akan dihentikan untuk sejenak. Jadi contohnya pada saat microcontroller sedang mengeksekusi program pengendalian sebuah lampu ataupun pengendalian motor, jika ada interrupt, maka program tersebut akan ditunda untuk sementara. Lalu microcontroller akan mengeksekusi program yang terdapat di dalam interrupt tadi. Baru setelah program dari interrupt selesai, maka program utama akan dilanjutkan. Bagian yang ke-10 adalah bagian clock circuit, yaitu bagian yang berfungsi menyediakan clock bagi seluruh bagian rangkaian, di mana proses kerjanya berjalan melalui sinkronisasi clock dari rangkaian logika sekuensial. Itu adalah penjelasan tentang blok diagram dari microcontroller. Selanjutnya adalah contoh dari microcontroller. Jadi ada dua contoh keluarga microcontroller. Yang pertama adalah microcontroller dari keluarga MCS51 yang merupakan contoh microcontroller CISC. Dan yang kedua adalah microcontroller dari keluarga AVR yang merupakan contoh dari microcontroller dengan arsitektur RISC. Berikutnya adalah microcontroller ATmega 8535. ATmega 8535 adalah microcontroller CMOS 8 bit daya rendah dari keluarga microcontroller AVR. Microcontroller ATmega 8535 memiliki beberapa fitur atau spesifikasi, antara lain yang pertama, saluran I/O sebanyak 32 buah yang terdiri dari I/O port A, port B, port C, dan port D. Yang kedua adalah fitur ADC atau analog to digital converter yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang ketiga, terdapat 3 buah timer atau counter dengan kemampuan perbandingan. Yang keempat, CPU dari microcontroller ATmega 8535 terdiri atas 32 register yang terdiri dari port A 8 register, port B 8 register, port C 8 register, dan port D 8 register, sehingga totalnya adalah 32 register. Yang kelima, terdapat fitur watchdog timer dengan osilator internal. Yang keenam, memiliki memori SRAM sebesar 512 byte. Dan yang ketujuh, memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan read while write. Yang artinya kita dapat menyimpan program dengan kapasitas hingga 8 KB terhadap microcontroller ATmega 8535. Yang kedelapan, terdapat unit interupsi internal dan eksternal atau interrupt internal dan eksternal. Yang kesembilan, memiliki port antarmuka SPI yang fungsinya adalah untuk mendownload atau memasukkan program flash ke dalam microcontroller ATmega 8535. Untuk proses pendownloadannya bisa menggunakan USB ASP ataupun ISP. Yang ke-10, microcontroller ini memiliki EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi. Yang ke-11 memiliki antarmuka komparator analog, dan yang ke-12 memiliki port USART untuk komunikasi serial. Itu adalah penjelasan tentang microcontroller ATmega 8535. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.